Bab 9. Kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. Membelanjakan uang untuk memamerkan betapa banyak uang yang Anda miliki adalah cara tercepat memiliki lebih sedikit uang. Uang punya banyak ironi. Berikut satu yang penting. Kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. Waktu saya bekerja sebagai valet pada pertengahan 2000-an di Los Angeles, tampilan harta diutamakan di atas segalanya kecuali oksigen. Jika melihat Ferrari, Anda barangkali secara intuitif menganggap pemiliknya kaya, bahkan jika Anda tak memperhatikan dia. Namun, ketika saya mengenal beberapa di antara mereka, saya menyadari bahwa tak selalu demikian adanya. Banyak yang cuma sukses sedikit saja, dan sebagian besar gajinya habis untuk mobil. Saya ingat seseorang bernama Roger. Dia kira-kira seumur saya. Saya tak tahu apa pekerjaan Roger, namun dia mengendarai Porsche yang cukup membuat orang beranggapan macam-macam. Kemudian, pada suatu hari, Roger datang dengan Honda tua. Minggu berikutnya dan berikutnya lagi juga begitu. Apa yang terjadi dengan Porsche-mu? Saya tanya. Porsche Roger ditarik karena dia tak membayar kredit mobil, katanya. Dia tak malu sama sekali. Dia menjawab dengan biasa saja. Tiap anggapan yang mungkin muncul mengenai dia itu keliru. Los Angeles penuh orang semacam Roger. Seseorang yang mengendarai mobil seharga $100.000 boleh jadi kaya, namun satu-satunya data yang Anda punya mengenai kekayaannya adalah bahwa uangnya berkurang $100.000 sesudah dia membeli mobil, atau utangnya bertambah $100.000. Itu saja yang Anda ketahui mengenai dia. Kita cenderung menilai kekayaan berdasarkan apa yang kita lihat. Karena itulah informasi yang tersedia di depan kita tak bisa melihat rekening bank orang atau catatan uangnya, utangnya. Jadi kita mengandalkan tampilan luar untuk menakar keberhasilan finansial, mobil, rumah, foto Instagram. Kapitalisme modern membangun industri dari membantu orang berpura-pura sampai jadi sungguhan. Namun kebenarannya adalah bahwa kekayaan merupakan apa yang tak terlihat. Kekayaan adalah mobil mewah yang tak dibeli, berlian yang tak dibeli, arloji yang tak dikenakan, pakaian yang tak dipakai, penerbangan kelas 1 yang tak dinaiki. Kekayaan adalah aset finansial yang belum diubah menjadi barang yang bisa dilihat. Bukan begitu cara kita berpikir mengenai kekayaan, karena kita tak bisa melakukan kontekstualisasi atas apa yang kita tak bisa lihat. Penyanyi Rihanna nyaris bangkrut sesudah berbelanja berlebihan dan menggugat penasihat keuangannya. Si penasihat menanggapi, apa benar-benar perlu memberitahu dia bahwa jika kita mengeluarkan uang untuk membeli barang, kita akan mendapat barang, bukan uang? Anda bisa tertawa, silahkan. Namun jawabannya, ya, orang perlu diberitahu itu. Bila sebagian besar orang berkata, ingin jadi orang kaya, yang barangkali mereka maksud adalah, saya ingin bisa membelanjakan $1 juta, dan itu kebalikannya menjadi orang kaya. Investor Bill Mann pernah menulis, tak ada cara cepat merasa kaya dibanding membelanjakan banyak uang untuk membeli barang-barang bagus. Namun, cara menjadi kaya adalah membelanjakan uang yang Anda miliki dan tak membelanjakan uang yang tak Anda miliki. Sebenarnya sesederhana itu. Saran yang bagus, tapi boleh jadi kurang jauh jangkauannya. Satu-satunya cara memiliki kekayaan adalah tak membelanjakan uang yang Anda miliki. Itu bukan hanya satu-satunya cara mengumpulkan kekayaan. Itulah definisi kekayaan. Seharusnya kita berhati-hati dalam mendefinisikan perbedaan antara memiliki kekayaan wealthy dan kaya rich. Bukan sekadar
Semantik, tak mengetahui perbedaannya, adalah sumber banyak keputusan buruk terkait uang. Kaya merujuk ke pendapatan sekarang. Seseorang yang mengendarai mobil seharga $100.000 hampir pasti kaya, karena kalaupun dia membeli mobil dengan berutang, diperlukan tingkat pendapatan tertentu agar bisa menanggung cicilannya. Sama saja dengan orang yang tinggal di rumah besar. Tak sukar menemukan orang kaya, mereka sering sengaja menampilkan diri. Namun kekayaan itu tersembunyi. Kekayaan adalah pendapatan yang tak dibelanjakan. Kekayaan adalah pilihan yang belum diambil untuk membeli sesuatu kelak. Nilainya berada di pemberian pilihan, keluasan dan pertumbuhan agar kelak bisa membeli lebih banyak barang daripada yang dapat dibeli sekarang. Diet dan olahraga memberi analogi berguna. Menurunkan berat badan itu terkenal sukar, bahkan bagi mereka yang berolahraga dengan giat. Dalam buku The Body, Bill Bryson menjelaskan mengapa. Satu penelitian di Amerika menemukan bahwa orang melebih-lebihkan jumlah kalori yang dibakar ketika berolahraga sampai 4 kali lipat. Mereka juga kemudian mengonsumsi kalori rata-rata 2 kali jumlah yang baru dibakar. Faktanya, kita bisa dengan cepat menghilangkan efek gerak badan dengan makan banyak dan sebagian besar kita melakukan itu. Berolahraga ibarat orang kaya. Anda berpikir, saya sudah berolahraga dan sekarang saya berhak makan besar. Kekayaan adalah menolak makan besar dan benar-benar membakar kalori, sukar dan memerlukan kendali. Namun itu menciptakan kesenjangan antara apa yang dapat Anda lakukan dan apa yang Anda pilih untuk lakukan seiring waktu. Kutipan, kapitalisme modern membantu industri. Kapitalisme modern membangun industri dari membantu orang berpura-pura sampai jadi sungguhan. Masalah bagi kebanyakan kita adalah lebih mudah menemukan teladan kaya, lebih sukar menemukan pemilik kekayaan karena berdasarkan definisi, keberhasilan mereka lebih tersembunyi. Tentu saja ada pemilik kekayaan yang membelanjakan banyak uang untuk membeli barang. Namun, di kasus-kasus itu pun yang kita lihat adalah bahwa mereka orang kaya, bukan kekayaannya. Kita melihat mobil yang mereka pilih untuk beli dan barangkali sekolah yang mereka pilih untuk anak. Kita tak melihat tabungan dana pensiun atau portofolio investasi. Kita melihat rumah yang mereka beli, bukan rumah yang mereka bisa beli atau mereka habis-habisan mengeluarkan uang. Bukan rumah yang mereka bisa beli kalau mereka habis-habisan mengeluarkan uang. Bahayanya di sini adalah bahwa saya pikir sebagian besar orang sebenarnya ingin memiliki kekayaan. Mereka ingin merdeka dan keluasan yang bisa diberikan aset finansial yang tak dibelanjakan. Namun, kita terbiasa menganggap bahwa punya uang sama dengan membelanjakan uang, sehingga kita tak melihat kemampuan menahan diri yang diperlukan untuk benar-benar memiliki kekayaan. Dan karena kita tak bisa melihatnya, kita sukar belajar mengenainya. Orang mudah belajar dengan meniru, namun hakikat kekayaan yang tersembunyi mempersulit meniru orang lain dan belajar dari cara-caranya. Sesudah meninggal, Ronald Read menjadi teladan keuangan banyak orang. Dia dieluk-elukan di media dan dipuji di media sosial, namun dia bukan teladan finansial siapapun selagi masih hidup, karena seluruh kekayaannya tersembunyi, bahkan dari mata mereka yang mengenal dia. Bayangkan betapa sukarnya belajar cara menulis jika Anda tak dapat membaca karya para penulis besar. Siapa yang bakal mengilhami Anda? Siapa yang bakal Anda kagumi? Nuansa, trik, dan tips siapa yang Anda ikuti?
Kiranya sesuatu yang sudah sukar jadi makin sukar. Susah mempelajari sesuatu yang tak bisa dilihat. Itu menjelaskan mengapa banyak orang kesulitan membangun kekayaan. Dunia penuh orang yang tampil sederhana, tapi sebenarnya memiliki kekayaan. Dan orang yang tampil kaya, tapi hampir bangkrut. Ingat itu ketika menilai keberhasilan orang dan menetapkan tujuan sendiri. Jika kekayaan adalah apa yang Anda tak belanjakan, maka buat apa kekayaan? Nah, saya akan yakinkan Anda untuk menabung uang.